Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jason Cristiano selaku owner ataupun CEO dari perusahaan Velicious Gourmet yang merupakan salah satu pemenuhan tugas mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan dengan metode praktikum kelas 10 fase E semester 2 dengan guru mata pelajaran Ibu Bisri tahun pelajaran 2025-2026 di Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Bandung. Video ini bertujuan untuk tentunya memberikan beberapa poin Lean Canvas yang sudah kami susun berdasarkan kesepakatan kelompok dan juga tentunya pembentukan yang sudah dilakukan, beserta dengan refleksi dari hasil kinerja setiap rekan-rekan saya yang sudah melakukan job desk-nya untuk berjalannya perusahaan ini sampai ke dalam tahap akhir, yaitu evaluasi dengan video presentasi secara digital ini. Langsung saja masuk ke dalam poin. Izinkan saya untuk menyampaikan visi dan misi sebelum saya menyampaikan poin dari Lean Canvas maupun refleksi yang sudah saya susun secara pribadi. Untuk visi dari perusahaan kami adalah menjadi pionir dari gaya hidup accessible gourmet bagi generasi muda. Generasi muda yang dimaksud di sini adalah siswa-siswi dan juga seluruh warga sekolah SMA Negeri 1 Bandung yang merupakan contoh utama dari early adopter produk perusahaan kami. Kemudian, untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki 4 poin penting, yaitu 4 poin misi. Yang pertama ada elevating student thirds. Poin ini menegaskan bahwa kami ingin mengubah perspektif pelajar, bahwa jajanan tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi bisa memberikan pengalaman kuliner yang berkelas. Yang kedua, ada affordable luxury. Di sini kami menekan biaya produksi untuk tentunya dapat menghadirkan produk dengan kualitas high class, tetapi tetap menekankan juga bagaimana keterjangkauan secara harga untuk para konsumen kami. Kemudian ada culinary excellence. Culinary excellence di sini menegaskan bahwa kami ingin menggunakan teknik masak klasik yang tentunya juga sudah kami lakukan dengan diseimbangkan kualitas bahan pangan kelas atas untuk menjaga kualitas dan juga konsistensi dari produk kami secara rasa maupun estetika. Kemudian yang terakhir ada nutritional transparency. Di sini kami ingin menegaskan bahwa kami tidak hanya memperhatikan secara rasa maupun estetika, tetapi juga mementingkan nilai utama dalam makanan, yaitu nilai gizi setiap porsi kami. Di sini kami membuktikannya dengan tentunya setiap kemasan dalam produk kami mencantumkan informasi nilai gizi secara persen dan juga komposisi secara lengkap yang tentunya sudah kami susun, disesuaikan dengan kondisi lapangan ketika memasak. Setelah visi dan misi disampaikan, izinkan saya melanjutkan ke poin kedua, yaitu penyampaian poin Lean Canvas yang yaitu solusi. Solusi atas permasalahan yang sudah kami rancang dan sudah kami amati di dunia lingkup kuliner sekolah, yaitu yang pertama ada inovasi produk. Solusi pertama inovasi produk ini kami ingin menegaskan bahwa kami menghadirkan produk chicken cordon bleu dengan menggunakan teknik masak profesional bersifat klasik untuk tentunya menghadirkan kualitas daging ayam ketika memasak yang juicy dan juga keju mozzarella yang meleleh. Di sini ada suatu komponen, ya, 2 komponen tadi itu memastikan bahwa kami memperhatikan dari segi rasa maupun estetika yang tadi disampaikan dalam visi maupun misi. Yang kedua, ada sajian praktis. Di sini kami ingin menegaskan bahwa setiap konsumen yang membeli produk kami harus menikmati produk kami secara praktis dengan potongan slice. Setiap kemasan terdiri atas 3 potongan slice yang tentunya memudahkan setiap konsumen kami untuk bisa mengkonsumsi tanpa menggunakan alat bantuan di mana saja dan juga kapan saja.
Kemudian yang terakhir ada opsi sharing. Opsi sharing di sini sangat berkaitan dengan sajian praktis. Bagaimana opsi sharing, yaitu jenis dari produk kami menggunakan teknik slice, sehingga tentunya tidak hanya dapat dinikmati secara individual, tetapi bagaimana dapat dinikmati secara kelompok dengan praktis, begitu. Jadi terdapat 3 solusi, 1 misi, 1 visi, dan juga 4 poin misi. Kemudian, untuk poin terakhir yang akan saya sampaikan, yaitu poin evaluasi yang terdiri atas 4 poin. Yang pertama, ada produk yang dihasilkan. Untuk produk yang dihasilkan sendiri, berdasarkan dengan kesepakatan kelompok, dirundingkan, dan mendapatkan finalisasi kesepakatan secara bulat, kami memutuskan untuk membuat produk yang bernama Chicken Cordon Bleu. Bagaimana produk ini kami sesuaikan dengan visi dan juga misi kami. Secara sederhana, kami ingin menghadirkan produk dengan kualitas kelas atas atau high class, tetapi tetap mengutamakan keterjangkauan. Salah satunya adalah keterjangkauan secara harga. Kemudian, untuk yang kedua, ada problem. Permasalahan yang dihadapi selama perusahaan ini berlanjut. Untuk permasalahan yang saya hadapi, mungkin dari tahap perancangan, tahap pemasaran, tahap produksi, pengemasan, sampai pemberian produk kepada konsumen, tidak ada permasalahan besar yang mengganggu kinerja individu setiap rekan saya maupun keseluruhan efektivitas produktivitas yang ada dalam perusahaan. Begitu. Jadi tidak ada permasalahan besar, hanya ada permasalahan awal, yaitu pembagian job desk. Yang saya khawatirkan ketika awal pembagian job desk tidak sesuai dengan kemampuan ataupun psikologi setiap individu. Karena tentunya saya yakin bahwa setiap individu memiliki kemampuan dan juga psikologi yang berbeda untuk dapat memahami suatu peristiwa maupun melakukan suatu peristiwa secara berkelanjutan. Begitu. Jadi saya takutkan itu benar-benar ya tidak sesuai saja. Begitu sesuai dengan kemampuan mereka, keinginan mereka, sehingga nanti ke depan tidak akan menghasilkan kinerja yang baik. Begitu. Kemudian untuk permasalahan lainnya ada di pencarian bahan, yaitu daging ham yang tentunya cukup langka di beberapa toko yang kami temui untuk bisa tentunya melakukan produksi dengan melakukan pembelian bahan terlebih dahulu. Kemudian untuk solusi dari permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi, yang merupakan poin ketiga, yang pertama, setelah saya membagi job desk berdasarkan dengan pemahaman saya, setiap individu, baik itu setiap individu memiliki kemampuan semisal dalam marketing, dalam produksi, kemudian bagaimana dalam finance, mungkin ya secara matematis dan juga berbagai hal lain. Saya evaluasi, saya amati secara kinerjanya dan juga saya tanyakan apakah memang sesuai atau tidak. Kemudian apakah ada kendala yang dihadapi selama tentunya melakukan job desk tersebut, ataupun mungkin kendala lainnya secara internal maupun eksternal. Nah, dengan langkah tersebut, tentunya saya mendapatkan beberapa poin positif untuk output perusahaan, untuk hasil akhir perusahaan secara produk maupun secara keuntungan yang sudah difinalisasi. Begitu ya, benar-benar sesuai dengan ekspektasi secara kinerja maupun secara hasil dari perusahaan itu sendiri, perusahaan kami dari awal perancangan sampai saat ini tahap evaluasi. Jadi semua sesuai dengan ekspektasi saya dari awal dan juga tentunya memenuhi visi dan juga misi sampai kepada tahap konsumen puas dengan produk-produk kami. Kemudian untuk poin keempat yang terakhir dalam evaluasi ataupun refleksi siswa, yaitu ada pengembangan secara kelompok maupun individual. Yang pertama secara kelompok, ketika saya melihat bahwa memang usaha kuliner ini merupakan usaha yang cukup baik, begitu ya, baik itu di kalangan sekolah maupun kalangan lingkungan masyarakat secara luas. Ketika memang nanti ke depan saya melihat bahwa demand atau permintaan dari produk kami itu cukup banyak,
dan berkelanjutan, konsisten secara jumlah, maka kami tentunya akan mempertahankan usaha ini, bahkan melakukan beberapa pengembangan. Tapi pengembangan di sini belum kami diskusikan kembali secara kelompok, secara keseluruhan. Mungkin itu nanti ada pengembangan secara rasa, secara bentuk produk itu sendiri, secara ukuran, ataupun mungkin nanti dari bentuk kemasan, yang tentunya sangat mempengaruhi bagaimana produk itu bisa dilihat oleh konsumen ataupun tidak. Kemudian ada secara individual. Saya sendiri saat ini sebagai direktur utama dari perusahaan orang tua saya ataupun keluarga saya di bidang distribusi pangan, tentunya dengan mata pelajaran prakarya wirausaha ini di semester 2, saya cukup baik dapat mengembangkan ilmu saya secara sederhana, baik itu di public speaking, baik itu di kepemimpinan atau leadership, dan juga berbagai ilmu lainnya yang saya langsung terapkan di lapangan dengan rekan-rekan saya. Begitu. Jadi tentunya dengan mata pelajaran prakarya wirausaha ini sangat-sangat menekankan bagaimana poin-poin untuk menjadi seorang wirausaha yang baik secara sederhana dan juga secara umum. Begitu. Mungkin untuk pengembangan secara individual, selain dengan skill, mungkin ada pengembangan secara usaha yang disesuaikan dengan kemampuan saya saat ini maupun di masa yang akan datang. Tidak hanya dunia pangan, mungkin nanti di dunia transportasi ataupun di dunia lainnya yang disesuaikan kembali dengan kebutuhan pasar untuk masyarakat luas Kota Bandung maupun Jawa Barat, sesuai dengan jabatan yang sedang saya jalani. Baik, mungkin begitu saja poin-poin dari saya. Selanjutnya akan ada rekan-rekan saya yang menyampaikan beberapa poin di kanvas dan juga refleksi yang seperti sudah saya lakukan saat ini. Terima kasih telah menyimak. Terima kasih juga kepada seluruh konsumen dan juga Ibu Bisri yang telah tentunya mendukung berjalannya perusahaan kami dari awal perancangan sampai dengan akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dari perusahaan kami ataupun rekan-rekan kami dalam penyajian produk, dalam penyampaian presentasi saat ini juga, dan juga mungkin beberapa aspek lain. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Abigail dari absen 6. Di sini saya menjabat sebagai tim digital marketing dan juga tim produksi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan Lean Canvas poin pertama, yaitu customer segments. Jadi, untuk target utama dari perusahaan kami ini tentunya para warga sekolah dan para pelajar yang mencari alternatif dari makan siang mewah namun tetap praktis. Nah, untuk karakteristiknya ini tentunya untuk para customer yang menghargai kualitas bahan seperti keju mozzarella dan juga smoked beef. Nah, untuk early adopters-nya ini tentunya untuk para teman-teman sekelas dan juga guru-guru yang memiliki ketertarikan terhadap kuliner western premium. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan refleksi siswa. Jadi, produk yang dihasilkannya itu chicken cordon bleu yang sesuai dengan plan dan juga sesuai dengan ekspektasi kami. Nah, untuk kendala yang kami hadapi itu, kami tuh keterbatasan tempat produksi. Jadi, solusi yang kami ambil itu, kami membagi bagian produksi sehingga bisa dikerjakan di rumah masing-masing dan di plating di sekolah. Nah, untuk rencana pembangunan usahanya itu PO jangka panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Oktaviani, absen 9 dari kelompok 2 PKWU, kelas 103. Kali ini saya ingin memaparkan mengenai cost structure perusahaan Felicius Gourmet, yaitu terdiri dari yang pertama ada harga jual produk kami yaitu 25.000, HPP atau harga pokok produksi di 19.000, terus ada BEP-nya yaitu break even point 10 pieces untuk menutup modal awal yaitu 240.000. Kemarin kita berhasil menjual 20 pieces yang hasil pendapatannya itu 490.000. Kenapa 490.000? Karena kami kemarin itu mengalami kekurangan kentang goreng, jadi 2 unit produk kita itu dikurangi kentang gorengnya. Nah, makanya si harganya menjadi 20.000 dan jadilah 490.000 pendapatannya. Untuk biaya tetap kita per bulannya itu ada di 20.000. Terus kalau
di biaya tidak tetap ada di 231.000, dan laba kotor kita 6.000, dan target laba bersih yaitu 120.000. Tapi karena adanya komisi sebesar 1.000 dari setiap unit yang kita jual, jadi target laba bersihnya yaitu 100.000. Terima kasih. Untuk laporan keuangan perusahaan Flashes Gourmet, yang pertama ada pendapatan dari penjualan kita yaitu 490.000. Itu tuh dari 20 pieces penjualan, yang 2 piecesnya dikurangi 5.000 sehingga totalnya 490.000. Selanjutnya ada HPP yaitu harga pokok penjualan 370.000 dan laba kotornya 120.000. Selanjutnya ada di biaya operasional. Yang pertama ada biaya promosi yang harganya itu 2.000. Terus untuk biaya ongkir 0 rupiah karena memang kami tidak menggunakan jasa ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada biaya kemasan yaitu 0 rupiah lagi karena kemasannya sudah didonasikan dari CEO. Terus laba bersihnya sehingga jadi 100.000 dikurangi dengan komisi 1.000 dan biaya promosi. Refleksi menurut saya yaitu yang pertama ada dari produk yang kami buat yaitu Chicken Cordon Bleu with French fries. Dari segi rasa memang sudah sesuai harapan kami karena daging ayam dan daging hamnya sudah juicy, kulitnya yang dibaluti dengan tepung roti sudah crunchy, dan di dalamnya sudah diisi dengan keju yang lumer. Perpaduan dari 3 bahan tersebut sudah membuat cita rasa yang pas dan premium quality. Selanjutnya ada di porsinya. Menurut kami porsinya memang kurang, tetapi kualitasnya kami bisa jamin itu akan lebih dari perusahaan lainnya. Selanjutnya ada permasalahan yang kami hadapi yaitu yang pertama ada waktu dan tempat yang kurang memungkinkan agar seluruh anggota bisa bekerja sama di tempat dan waktu yang sama. Yang kedua ada brand dari bahan kami yaitu dari daging ham Kanzler ini memang susah dicari di supermarket atau convenience store. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kami memiliki 2 solusi, yaitu yang pertama pemberian tugas di lain hari atau di lain tempat kepada anggota-anggota yang tidak bisa melaksanakan kerjasama dengan tugas yang sama-sama berat. Selanjutnya ada di solusi dari pencarian brand tersebut. Jadi memang kelompok kami terdiri dari anggota-anggota yang rumahnya cukup jauh, jadi memungkinkan untuk mencari dengan tempat-tempat yang berbeda. Dan alhamdulillah kemarin ketemu di Superindo. Harapan saya untuk usaha ini yaitu perusahaan Flashes Gourmet dengan menjual chicken cordon bleu with French fries, menurut saya dimulai dari daya jualnya. Memang chicken cordon bleu ini memiliki daya jual yang tinggi dan juga unik di kalangan sekolah karena memang jarang yang menjual di kalangan masyarakat sekolah atau remaja. Terus juga kami sudah mulai memikirkan bahwa meneruskan perusahaan ini merupakan salah satu cara yang lumayan bijak atau yang cerdas karena bisa menambahkan uang saku bagi para anggota agar bisa memajukan perekonomian keluarganya masing-masing. Saya Fatima Salma Zahra, absen 15. Kali ini aku akan menjelaskan tentang unfair advantage. Yang pertama adalah ekuitas bahan. Bahan kita tuh tergolong ada di supermarket, jadi ekuitas dan higienis. Jadi produknya tuh terjaga. Yang kedua adalah sistem order terintegrasi. Mengapa demikian? Karena kami menyediakan sistem kode QR yang ada di Instagram dan WhatsApp. Jadi itu memudahkan konsumen. Yang ketiga adalah bahan premium. Jadi kita tuh bahan premium itu ada 2 lembar ham, 1 cangkir keju. Jadi itu dari combo itu bisa menciptakan cheese pool secara maksimal. Selanjutnya aku akan ngebahas tentang refleksi saya sendiri. Yang pertama, produk yang dihasilkan kita tuh membuat chicken cordon bleu yang berasal dari Swiss pada tahun 1940-an, yang terdiri dari dada ayam diisi dengan ham dan keju, lalu dibaluti dengan telur dan tepung, lalu digoreng. Yang kedua adalah kendala yang dihadapi. Yang pertama miskomunikasi, yang kedua adalah tidak semua anggota terlibat dalam pembuatan. Yang ketiga adalah untuk belanja dan masak itu hanya 1-3 orang.
Selanjutnya untuk solusinya ini khusus alternatif bahan. Untuk pendamping chicken cordon bleu yang biasanya kentang bisa diganti dengan salad. Yang kedua, untuk saus sambal bisa diganti dengan cream sauce atau mushroom sauce. Yang ketiga, untuk isiannya bisa diganti dengan sayur atau sosis. Yang selanjutnya untuk pengembangan usaha, karena makanan ini sangat jarang diperjualkan di daerah sini, kita akan mempromosikan semenarik mungkin lewat media sosial seperti Instagram. Jadi semenarik mungkin desainnya, dan tapi produk ini tuh lebih cocok di restoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jufri Firdaus, kelas 10-3. Saya akan mempresentasikan tugas PKWU saya sebagai logistik bersama Adam. Jadi yang pertama, Uniqlo Value Proposition Restan Tauran Quality Student Purchase, penggunaan bahan premium seperti 2 lembar ham dan satu cangkir mozzarella dalam 1 roll besar, dan ayam filet 200 gram. Lalu ada yang high level competi, memposisikan diri sebagai satu-satunya penyedia gourmet chicken cordon bleu di lingkungan sekolah yang mengedepankan kualitas rasa di atas kuantitas bahan murah. Lalu ada refleksi. Jadi refleksi aku, produk yang dihasilkan, kami membuat chicken cordon bleu dengan bahan utama daging ayam diolah diisi dengan keju serta smoked beef, kemudian dilapisi tepung roti dan digoreng hingga matang. Lalu kendala yang dihadapi, beberapa cukup sulit ditemukan di sekitar tempat kami. Selain itu, proses pembuatannya juga membutuhkan ketelitian agar hasilnya dan matang sempurna. Lalu yang ketiga, solusi yang dilakukan. Kami mencari alternatif bahan yang mudah didapat tanpa mengurangi kualitas rasa, serta membagi tugas dalam kelompok agar pembuatan lebih efektif. Lalu yang terakhir, rencana pengembangan usaha. Kedepannya kami berencana mengembangkan usaha ini dengan menjual produk secara online maupun membuka usaha kecil-kecilan di lingkungan sekitar. Demikian presentasi dari kami. Mohon bila ada percakapan yang tidak ada kasar, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Kusnadi dari 10-3 absen 2 bagian logistik. Revenue stream ada 2. Yang pertama, penjualan unit. Pendapatan utama dari penjualan box Fresh West Gourmet yaitu seharga 25.000 per kemasan. Yang kedua yaitu target profit, mengincar laba bersih sekitar 5.475 per kemasan setelah menutupi seluruh biaya operasional. Produk yang dihasilkan, kami membuat chicken cordon bleu. Kendala yang dihadapi yaitu bahan gampang kehabisan. Solusi yang dilakukan, datang lebih awal lagi biar kebagian bahan. Rencana pengembangan usaha, lebih kerjasama lagi dan lebih fokus. Ya, gitu aja. Halo, perkenalkan, nama aku Azahra Konsatriani dari absen 10. Baik, untuk yang kedua ada problem, di mana kantin itu menyediakan makanan yang itu-itu saja sehingga tampak bosan. Lalu yang kedua, sulit menemukan makanan dengan kualitas yang tinggi namun dengan harga yang terjangkau. Lalu yang ketiga,
banyak makanan di kantin, namun sulit ditemukan makanan dengan porsi untuk berbagi. Lalu problem solutionnya, kita membuat chicken cordon bleu clements, chicken katsu, atau ayam tanpa tulang seperti yang ada di kantin. Lalu yang kelima ada channels, di mana kita menggunakan teknik social media promotion, di mana kita menggunakan WhatsApp status dan Instagram sebagai promosi konten kita yang mendapat sekitar 1000 viewers. Lalu yang kedua, channel YouTube yang kita gunakan sebagai perkenalan terhadap konsumen. Lalu yang ketiga itu ada testimoni langsung dari konsumen itu sendiri. Lalu apa lagi ya? Refleksi. Selanjutnya ada refleksi dari saya sendiri, dimana kami itu ulang tinggal dikat. Selanjutnya ada refleksi dari diri saya sendiri. Yang pertama itu ada produk yang kami buat. Produk yang kami buat adalah chicken cordon bleu, dimana chicken cordon bleu ini merupakan salah satu makanan di restoran yang termasuk mewah. Namun di sini kami mencoba menyediakannya dengan harga yang terjangkau. Lalu kendala yang saya sendiri hadapi, dimana hari ketika produksi itu bertepatan dengan hari eskul saya yang pada saat itu sedang tidak bisa ditinggalkan, dan mungkin dari kekurangan partisipasi anggotanya juga. Lalu apa sih solusi yang saya lakukan untuk menghadapi masalah tersebut, yaitu ketika saya beres eskul, saya pergi ke rumah Aul untuk ngambil produksinya, itu ketika untuk mengantar makanan ke konsumen. Sedangkan untuk praktek, saya meminta tugas lebih banyak kepada Aul atau yang lain-lain yang sudah bekerja lebih banyak agar mereka tidak keberatan. Lalu rencana pengembangan bisnis, mungkin dari aku sendiri, aku lebih tertarik untuk menginovasikan produk tersebut, misalnya disatukan bersama mashed potato atau dibuat chicken cordon bleu clements itu dengan jangka waktu PO yang lebih lama, dan berharap konsumen juga akan tertarik dengan cara juga, yaitu promosi yang lebih menarik seperti itu.